Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidzawil imani wal ihsan al-ghaniyil ladzi lima tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulla waqtin wa awan al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul janan al-hayyil qayyumil ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman al-karimil ladzi ta'adzana bil mazidi dzidawi syukran ahmaduhu hamdan yafuqul 'adda wal husban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimul mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan alimuz zahiri wa man tawa alaihil janan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratuhu min naw'il insan nabiyyun rafa'allahu bihil haqqa hatta tadaha wastaban sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah. Bulan Syawal menjadi saksi yang sangat fenomenal bagi kaum muslimin pada masa-masa awal kedatangan Islam. Pada saat itu Islam sebagai agama yang asing bagi masyarakat Arab tentu mendapatkan banyak ancaman, hinaan dan cemooh dari orang-orang yang tidak senang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy terus mengancam orang-orang yang mengikuti Nabi. Mereka dimusuhi, dikhianati dan dianggap asing keberadaannya. Bahkan terkadang orang-orang Quraisy tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin. Namun dengan kesabaran, ketabahan dan keimanan yang kuat, umat Islam bisa menjalani semua itu dengan ikhlas. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah. Berikut ini merupakan sejarah-sejarah perjuangan kaum muslimin dalam mempertahankan ajaran Islam yang patut kita renungi bersama untuk bisa menjadi hamba yang terus berusaha meningkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perang Uhud. Al-Imam Ibnu Katsir dalam salah satu karyanya Sirah Nabawiyah Libni Katsir mengatakan bahwa setelah umat Islam menunaikan puasa Ramadan, mereka mendapati tantangan perang dari orang-orang Quraisy disebabkan rasa dendam mereka karena terbunuhnya saudara mereka dalam perang Badar. Pimpinan Quraisy mengajak rakyatnya untuk menuntut balas kekalahannya. Ini terjadi tepat pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Dalam perang ini, pasukan umat Islam terdiri dari 1.000 orang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertai 2 tentara kavaleri dan 100 pasukan mengenakan baju besi. Nabi juga mengutus 3 panglimanya, yaitu Mus'ab bin Umair, Usaid bin Hudhair, dan Hubab bin Munzir. Sementara pasukan Quraisy terdiri dari 3.000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan.
dengan disertai 100 tentara kavaleri dan 700 pasukan mengenakan baju besi. Alhasil, dalam perang ini mereka benar-benar membalas kekalahan mereka. Umat Islam dipukul mundur dan akhirnya kalah. Lalu yang kedua adalah perang Khandaq atau perang Parit, tepat pada tahun ke-5 Hijriah. Di bulan Syawal, umat Islam kembali mendapatkan tantangan perang, yaitu perang Khandaq. Perang ini diikuti oleh 3.000 personel umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personil yang terdiri dari koalisi orang kafir Mekah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Terjadinya perang Khandaq disebabkan seruan orang-orang Yahudi kepada beberapa kelompok dan pembesar suatu suku. Mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Mereka juga iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih oleh kaum muslimin. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi untuk mengumpulkan pasukan yang banyak guna menyerang kaum muslimin. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah ini, Salman Al-Farisi menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya umat Islam menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Harran Wakim dan Harrah Al-Wabrah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Sementara sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang lain, mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Dengan strategi cemerlang seorang Salman Al-Farisi, persatuan dan kekompakan umat Islam, akhirnya mereka menuai kemenangan. Lalu yang ketiga adalah perang Hunain. Tidak berselang lama dari terjadinya perang Khandaq, umat Islam kembali mendapatkan tantangan untuk kembali berperang, yaitu perang Hunain, tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Perang ini diikuti oleh 12.000 personil, terdiri dari 10.000 penduduk kota Madinah dan 2.000 dari kota Mekah. Sementara pasukan musuh terdiri dari 20.000 personil. Pada awal peperangan, umat Islam berhasil dipukul mundur oleh pasukan kafir. Strategi musuh yang diprakarsai oleh Malik bin Auf cukup untuk membuat pasukan Islam lari tunggang langgang dan terpecah di dalam lembah Hunain. Namun akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pasukan umat Islam untuk mundur dan menyampaikan kabar gembira bahwa Allah akan memberikan kemenangan pada umat Islam dalam perang ini. Perang kembali meledak, semangat pasukan umat Islam kembali memuncak. Tak ada yang bisa menghalangi mereka untuk meraih kemenangan. Hingga pada akhirnya kemenangan bisa didapatkan oleh umat Islam pada perang Hunain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah. Itulah beberapa sejarah perjuangan umat Islam yang terjadi pada bulan Syawal yang harus kita renungi bersama. Jika pada bulan Ramadan umat Islam terdahulu berupaya untuk menunaikan ibadah wajib berupa puasa, maka di bulan Syawal mereka harus siap mempertahankan akidahnya. Upaya mereka dalam mempertahankan Islam tidak semudah mempertahankan Islam seperti kita saat ini. Karenanya, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Kemenangan umat Islam dalam beberapa peperangan di atas merupakan salah satu konsekuensi dari janji Allah bahwa siapa saja yang menolong agamanya akan Allah berikan pertolongan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.
Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini perihal mengenang sejarah perjuangan umat Islam di bulan Syawal. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh akramil awwalin wal akhirin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'at was-sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa tanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.